Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, mangga kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan dulu berdoa. Ibu, siap. Wassalaman. Ya, Ibu absen dulu ya. Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali. Ini kita akan membahas tentang tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa jurnal umum. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik kalian Ibu harapkan itu mampu menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, khususnya pada jurnal umum. Kita akan membahas tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa sudah. Kemudian transaksi keuangan dan bukti transaksi. Contohnya apa kemarin? Memo. Kemudian aturan debit dan kredit, aturan saldo normal yang kemarin sudah dibuat ya. Kalau aktiva saldo normalnya di mana? Kalau bertambah? Di debit. Kita bahas hari ini itu tentang tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa yang dimana tahap awalnya secara spesifik yaitu tentang jurnal umum ya. Nah, sebelumnya pernah gak kalian membuat jurnal? Bahasa lainnya mah diary. Pernah bikin diary? Nah, biasanya yang dicatatnya apa diary-nya? Keseharian gitu. Nah, seperti itu ya. Kegiatan sehari-hari. Nah, jurnal umum pun jurnal namanya. Jurnal pun sama, kegiatan sehari-hari dari perusahaan. Ya. Cuman karena ini akuntansi, maka apa yang dicatatnya itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan yang dikaitkan dengan uang nominal dalam bentuk nominal ya. Nah, tapi ada yang tahu nggak? Oke, sebelumnya. Nah, ini dulu ya sebelumnya. Jadi ada yang tahu dulu nggak? Kalau tadi di awal sudah Ibu kasih contoh, ada diary, jurnal. Jadi apa sih jurnal umum itu? Ya, betul. Mencatat, tempat mencatat pengeluaran dan pemasukan. Dengan fungsinya, kira-kira fungsi jurnal umum apa? Mengetahui apa? Pemasukan dan pengeluaran. Iya, mengetahui pengeluaran dan pemasukan. Tadi apa Pak Reji? Mengelola keuangan. Good. Yang lainnya? Nah, ini dia. Sebelumnya ini adalah apa ini? Nota kontan bukti transaksi. Ya, ini adalah bukti transaksi. Nah, dalam proses pencatatan ini Ibu kasih gambaran kecil dulu. Ya, dalam proses pencatatan nanti ada yang namanya salah satu bukti transaksinya adalah nota kontan ya. Si nota kontan ini, nah ini nanti ada nomor nota ya. Kemudian ini ada tanggal yang akan dimasukkan ke dalam jurnal umumnya. Ini nominal yang akan dicatatkan di debit atau di kredit 100 ya. Seperti itu ya, itu gambaran kecilnya dulu. Nah, tapi sebelum lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu jurnal umum ya. Nah, jurnal umum itu secara pengertiannya merupakan media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Boleh sambil dicatat aja ya. Ya, secara definisinya ini ya, jurnal umum merupakan media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jadi semua yang terjadi dalam perusahaan dari dokumen transaksi. Setiap transaksi sekecil apapun, bahkan meskipun hanya Rp500 saja keluar, maka itu harus ada notanya, harus ada bukti transaksinya. Nah, fungsi jurnal umum apa saja? Yang kedua, fungsi historis ya. Fungsi historis itu berarti menjadi catatan pami historis tema sejarah ya. Apa-apa yang sudah terjadi di perusahaan itu, maka buktinya ada di jurnal umum. Sekarang mari kita lanjutkan ke bentuk jurnal umum.
Pertama, bentuk jurnal umum itu diawali dengan adanya nama perusahaan di bagian atasnya. Ada tanggal, transaksinya tanggal berapa. Ditulis dulu tahunnya berapa. Di sini sudah ada ya 2017. Kemudian bulan Maret. Tanggalnya nanti sesuai dengan tanggal transaksi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh? Betul? Ada beberapa hal yang sudah yang Ibu sampaikan barusan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ini Ibu bagikan dulu ya di estafet ya. Kita sama-sama melakukan pengolahan data dulu ya. Ya, oke. Nah, sebelum ke transaksi yang ada di bawah, ini di lembar kerjanya yang nanti akan kalian kerjakan, itu kita akan membuat jurnal umum berdasarkan pesaman akuntansi. Pesaman akuntansi itu yang atas, yang tabel atas. Jadi kalau ini adalah bulan Maret, maka tentu saja sebelum bulan Maret itu ada kegiatan akuntansi di bulan Februari. Nah, hasil dari Februari itu tentu saja ada saldo. Karena misalkan Februari itu pernah meser sapu, misalkan pernah beli oli, kalau di bengkel pernah beli A, B, C, D, yang kemudian itu akan dilanjutkan pada bulan berikutnya, ya. Nah, sehingga yang harus kita catat terlebih dahulu yaitu persamaan akuntansi yang awalnya dulu. Nah, berarti kalau sebelum Maret tadi itu apa? Februari. Awal Maret itu adalah akhir Februari. Jadi ini tuh kan sebetulnya akhir Februari yang kemudian karena melanjutkan bulan Maret, maka ini 1 Maret 2017. Berarti tanggalnya tanggal berapa? Tahunnya dulu, tahun berapa? 2017. Kemudian tanggalnya bulannya dulu. Bulan Maret. Tanggal 1, betul. Nah, nomor buktinya berhubung ini mengidentifikasinya bukan dari bukti transaksi, tapi dari transaksi yang sudah diidentifikasi. Jadi si nomor buktinya kita skip dulu, lewat aja, gak usah diisi. Berarti nomor bukti sama referensi itu dikosongkan terlebih dahulu. Cukup kalian fokus ke tanggal, akun atau keterangan debit dan kredit, ya. Nah, berarti sekarang dicatat terlebih dahulu. Kas itu normalnya di mana? Kas itu di mana? Saldo normalnya di debit, ya. Saldo normalnya di debit. Ya, kas di debit terlebih dahulu. Ya. Kas di debit, nanti ada yang ini ya. Kas di debit berarti mendekat ke garis ini ya. Kemudian piutang. Jadi sisanya boleh dikerjakan secara berkelompok. Karena yang utama sekarang itu ingin mengetahui dulu pemahaman secara individualnya dulu. Tanggal 2 ya, dibeli secara kredit pelengkapan kantor dari toko Ralon sebesar 24 juta. Oke. Bagaimana transaksinya? Oke, pelengkapan di debit, Akwam? Kas di kredit. Oke, Akwam boleh dicatat ke depan. Coba kita lihat proses pencatatannya ya. Tasnya boleh disimpan ya, Nak ya. Ya, tadi apa? Pelengkapan dibeli secara kredit ya. Dibeli secara kredit betul, pendapatan jasa ya, diterima ya, saldo normalnya ketika bertambah di kredit ya. Penulisannya jangan lupa ya, dijorokin sedikit. Kelompokannya
Berarti ini teh ada 20 orang, berarti dibagi 4 kelompok aja ya. Ya, dari tanggal 2, dari tanggal 1 ya, dari saldo. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ajukan pertanyaan. Kata-katanya apa? Mungkin pusing? Oh iya. Iya, itu kan biar kamunya menganalisis kritis jadinya ya. Bernalar kritis. Ya? Apa? Iya, boleh. Sok. Sebentar. Ya. Piutang saldo normalnya di mana? Yang ini nih, saldo normal tuh ini. Piutang teh kelompok apa? Aset. Aset piutang itu ya. Ya, di debit berarti. Debit kalau piutang. Kenapa? Ya, tanggal 3 ya. 8 kedap ibu, mana nama ibu? Sekedap. Diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 60 juta. Iya, betul. Berarti pendapatan jasa. Bahasanya aja yang diubah-ubah. Kalau nggak mau di sana ke sini. Apa? Enggak di sini. Ini buat ini. Ini halaman 1 dulu sayangku. Bukan. Ini nanti Kak. Mantap. 90 juta Berarti kas berkurang, dibayar. Ya, betul. kas berkurang, terus utang juga berkurang. Ya, kalau utang berkurang di mana? Di debit. Di debit. Lihat saldo normalnya. Utang itu kalau bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang di debit. Berarti yang ditulis pertama dulu siapa dulu? Debit dulu. Berarti siapa? Berarti utang dulu. Iya, utang dulu. Baru yang kreditnya siapa? Yang kredit. Barusan? Kas, betul. Kasnya kan berkurang ya? Ya, gitu. Ya. Kan di sini ada apa namanya, diambil diperhitung apa? Tanggal Diambil 10. per kas dia. Mohon. Nah, kalau ditulis di buku di jurnal di sininya apa keterangannya? Pengambilan pribadi aja. Pengambilan Iya. pribadi. Keterangannya di bawahnya kan? Ya, udah. Oh, itunya. Pripe Jaya, itu teh ya, Pripe teh ya. Iya, Prip Jaya, keterangannya baru pengambilan pribadi. Boleh sih ditulis pengambilan pribadi Jaya juga, boleh. Biar lebih singkat aja. Ya, nomor tanggal berapa? 8, oke, pertanyaannya. Sama itu teh. Pendapatan jasa tetap. Ya. Mohon. Sami sarang nomor nomor berapa? Nomor 3 ya? Mohon Sami. Oh, yang tanggal 8 ya? Tanggal 8 mah baru diperhitungkan, maaf Ibu koreksi. Diperhitungkan mah berarti belum taca nampi. Berarti apa kalau belum nampu uangnya? Uangnya belum nerima. Perhatikan tanggal 8 itu baru memperhitungkan. Berarti taca nampi bagar. Kalau belum menerima berarti kira-kira apa? Betul, piutang. Tanggal 8 itu belum menerima uang. Debit, betul. Pendapatan, satu lagi pendapatan jasa di. Ya, pendapatan jasa di kredit. Piutang dan pendapatan jasa.
Ayo, perhatikan temannya sayangku. Bu, ini dia tulis lagi. Tulis tahun dan tanggal. Udah tanggal berapa? 20, oke. Yang ini tanggal berapa? Udah tanggal berapa? Udah tanggal 8. Ini tanggal berapa? 12. Oke. Ibu kewajiban utang ya? Mohon hutang atau utang boleh. Bangun Saleh. Amir. Kalau dibayar hutang, kitanya yang bayar hutang ya? Iya, dibayar hutang. Kita bayar hutang. Ya, Amir ya. Amir, no. Amir. Baca soalnya sayang. Baca nak. Biar Amir tahu juga. Ya, tanggal berapa lagi nak? Sok, gak apa-apa tanyain aja. Tanggal berapa? Iya, tapi berkaitan dengan itunya, ya, dengan transaksinya. Tanggal 18 Mei itu ya. Udah ibu ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12, 10 ya? Kalau 10 mah berarti prepaid nak, prepaid. Iya betul, bahan gaji berarti. Tanggal 10 prepaid berarti pengambilan pribadi. Kredit berarti kredit. Tulis keterangannya. Beban gaji. Boleh, bahan gaji. Mohon. Ya, tanggal berapa? Tanggal 12 dibeli peralatan 100 juta. Ada dibayar kasnya cuma 20 juta, sisanya kredit. Berarti pertama peralatannya dulu apa? Debit, kemudian ada lagi yang debit gak? Gak ya, udah. Kemudian kas di kredit 20 juta.
hutang juga di kredit. Berapa? Jadi nulisnya utang ibu. Mohon. Kas sama hutang. Iya. Tinggal ditulis peralatan. Peralatannya di gimanain? Kalau bertambah? Di debit kredit kalau peralatan bertambah. Di debit betul. Di debit 100 juta. 100 juta kan? Iya. Kasnya betul. Yang di kreditnya kas sama Itu utang. betul. Nominalnya berarti pasin dengan 100 juta. 80 tambah 20 ya. Mohon betul. Oh ini gimana? Tanggal berapa? Nomor 28. Beban udah aja berarti beban air listrik dan telepon. Ditulis aja listrik. Iya, gitu. Memang nama akunnya seperti itu. Apakah ditulis apa di keterangan? Di keterangannya atau di Enggak, tulis ulang dua-duanya. Akunnya juga sama beban. Oh ya, tanggal 31 itu tidak usah dikerjakan karena itu sudah masuk jurnal penyesuaian. Jadi nggak dimasukin jurnal umum ya. Tanggal 31 enggak, itu penyesuaian. Berarti cukup sampai tanggal 30 saja ya. One. Oke, gimana? Udah tanggal berapa sekarang? 18. Atau dari 18 sisa 40 kurang 18. Amir, Soleh. Iya. Bukan? Udah ya, 30. Ini udah ya. Lima jam 18 di Oke, waktunya udah ya, udah selesai. Ya, oke. Oke, sudah ya. Nah, sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya kita akan bahas bareng-bareng. Boleh tetap duduk di bangkunya masing-masing. Nanti akan dibahas, ini berhubung waktu ya, yang akan silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Berarti tadi melanjutkan dari tanggal 3 ya, tanggal 5. Ya, dari tanggal 5 berarti ya. Nah, satu kelompok saja ya, sisanya menanggapi ya. Kalau sama bilang setuju berarti betul. Kalau tidak boleh mengangkat tangan kelompoknya ketika tidak setuju ya. Oke? Nah, mangga perwakilannya Ibu tunjuk aja ya kelompoknya untuk hari ini. Kelompok ini aja. Pak Reji, Akwam, Amir dan Abdul ya. Boleh langsung di sana aja, duduk aja tapi sambil berdiri. Boleh. Dari tanggal 8 ya. Boleh, Abdul di sana posisinya nak, menghadap ke sini. Amir atau Amir mau ya? Amir tadi tidur mulu. Ya. Ya udah Abdul aja tuh, Abdul aja. Abdul aja sok, gak apa-apa. Di sana dong, biar kelihatan sama yang lain. Sini aja udah. Iya boleh.
Dari di situ aja, biar kelihatan ke sini, kelihatan ke teman-temannya yang sini. Itu yang belakang nggak ngelihat Abdul. Miring dikit, sedikit lagi. Ya, oke. Ya, tolong diperhatikan. Tanggal 8 dulu Abdul. Ya. Perhatikan. Ya. Keterangan pendapatan jasa referensi buku. Oke. Ada yang berbeda? Setuju? Oke, setuju? Oke, lanjut. Tanggal 10. Tanggal 10 perhatikan. Tanggal 10 Berjaya di debit 10 juta. Kas di kredit 10 juta. Keterangan pengambilan pribadi. Oke, setuju? Ada yang berbeda? Boleh di apa? Perbedaannya apa? Boleh dikonfirmasikan. Frame? Oh, frame aja gak pakai jaya. Oh, boleh tambahin kata jayanya ya. Karena yang ngambilnya, siapa yang ngambilnya? Jaya. Ya, habisin kata Frame Halija gitu kan, nggak gitu ya? Ya, alhamdulillah satu demi satu proses pembelajaran sudah kita lakukan. Ya, secara umum berarti ya proses jurnal umum itu berarti suatu proses pencatatan. Proses pencatatan apa? Ya, proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan. Ya, manfaat dari pembelajaran hari ini. Ihsan, silakan. Ya, Ihsan. Pembelajaran hari ini ada yang bisa diambil manfaat nggak dari pembelajaran hari ini? Apa tuh? Oke, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Ihsan? Insya Allah, oke. Oke, terima kasih Ihsan ya. Nah, boleh untuk proses pembelajaran berkelanjutannya, boleh kalian mereview kembali apa yang sudah kalian kerjakan tadi ya, dibaca-baca lagi gitu. Nah, kemudian si jurnal umum ini, meskipun secara teoritis itu ada di dalam akuntansi, tidak hanya bisa digunakan bagi suatu perusahaan saja ya, tapi bisa digunakan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengeluaran dan pemasukan uang kalian itu bisa lebih terkelola ya. Terus bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Misalkan dari dalam 1 bulan itu pemasukan pengeluarannya kalian jurnalkan, masukkan jurnal umum, sehingga nanti kalian tahu ini teh lebih banyak pengeluarannya atau lebih banyak pemasukannya, sehingga kalian bisa lebih bijak terhadap pengeluaran ataupun pemasukannya gitu. Apa yang harus saya lakukan nih supaya tidak jadi lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan ya. Ibu mau meminta kalian untuk mengisi refleksi ya. Silahkan untuk diisi, ini waktunya cuma sebentar ya. Ini bentar. Oke. Amir, pecinya soleh. Amir peci cing laras bager. Boleh Amir. Ya, terima kasih. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang memposting. Kalau sudah jurnal umum, kita akan memposting ke buku besar. Cukup sekian yang bisa disampaikan hari ini. Semoga besok bisa lebih baik lagi ya. Kemudian silahkan dipelajari lagi, jangan menyerah. Kalaupun pusing itu ya alhamdulillah tanda berpikir ya. Proses pembelajaran memang selalu seperti itu. Tapi siapa yang kemudian lebih baik daripada hari ini, kemudian tidak menyerah untuk melewati setiap proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran bermakna. Tahu ekonomi tapi tidak menjadikan diri kalian lebih rendah hati, kemudian bermanfaat untuk sesama, maka ilmunya tidak jadi sesuatu ya. Jadi pastikan ilmu-ilmu yang kemudian didapatkan di dalam kelas bukan hanya secara sisi teoritis saja, tapi bisa menjadi ilmu yang bisa menjadikan kalian pribadi-pribadi yang harusnya lebih baik lagi. Contohnya dalam proses kerjasamanya, proses dari awal sampai akhir pembelajaran itu harusnya bisa menjadi bermakna bagi diri kalian sendiri ya.
Oke? Dan untuk tadi proses jurnal umumnya tadi diharapkan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kaliannya bisa jadi lebih hemat misalkan ya, seperti itu. Oke? Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.